Di tengah padatnya kota Surabaya, berdirilah sebuah kampung tua, Kampung Penele, tempat di mana sejarah bangsa bermula dalam sunyi. Di sini, dua saksi waktu masih berdiri, rumah kelahiran sang proklamator dan sumur tua yang membawa kita menengok ke masa silam. Pada tanggal 6 Juni 1901, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pandean Gang 4 nomor 40, seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Namanya Kusno. Kelak, ia akan dikenal sebagai Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodiharjo adalah seorang guru sekolah rakyat. Ibunya, Nyoman Rais Rimben, perempuan Bali keturunan bangsawan. Rumah ini menjadi tempat Soekarno kecil tumbuh di tengah suasana kolonial Hindia Belanda. Saat berkunjung ke museum ini, kalian akan menjumpai tiga ruangan, yaitu ruangan Sukemi, Kusno, dan Srimben. Di ruangan Sukemi ini kita bisa melihat secara rinci mengenai urutan perjalanan hidup Soekarno dan keluarganya, mulai dari orang tuanya yang berpindah ke Pulau Jawa hingga Soekarno tumbuh dewasa. Kemudian di ruang Kusno akan diputarkan video mengenai perjalanan Soekarno. Perjalanan tersebut penjelasan dari para pegiat sejarah di Surabaya. Sementara di ruangan Srimben ada sebuah kursi ikonik berwarna merah. Saat duduk di sana, kalian akan menjumpai augmented reality yang menceritakan kisah hidup Soekarno hingga menjadi bapak proklamator. Dinding-dinding tua ini pernah mendengar tawa kecilnya, langkah pertamanya dan awal mula kesadarannya akan ketidakadilan. Dari sinilah ia memulai perjalanannya sebagai pemikir, pejuang, dan pemimpin bangsa. Perkenalkan, nama saya Riza Fadila. Saya di sini magang sebagai mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Sastra Inggris. Dan saya di sini sebagai edukator sekaligus juga penerjemah dalam bahasa Inggris, seperti itu. Awal mula keberadaan rumah ini dijadikan museum itu karena tak lepas dari sejarahnya beliau. Soekarno pernah lahir di Surabaya. Dahulunya rumah ini merupakan rumah kontrakan atau rumah yang dikontrakan oleh keluarganya Soekarno dan merupakan rumah pribadi masyarakat sekitar. Nah, alasannya kenapa dijadikan museum itu karena setiap masyarakat yang ingin berkunjung ke sini itu harus bertamu terlebih dahulu karena ini kan merupakan rumah pribadinya orang lain gitu. Jadi sama pemerintah Kota Surabaya itu diambil alih dan menjadi cagar budaya seperti itu. Museum ini itu diresmikan oleh Bapak Eri Cahyadi di tanggal 6 Mei 2023. Jadi wali kota saat itu masih Pak Eri Cahyadi yang meresmikan museum ini. Waktu itu sempat dibeli oleh pemerintah di tahun 2020-an dan kemudian sempat direnovasi dan setelah itu diresmikan oleh Bapak Eri Cahyadi di tahun 2023. Seperti itu. Kalau benda bersejarah ya salah satunya ya bangunan ini. Cuman bangunan ini itu mengalami renovasi secara besar-besaran. Selain itu juga tidak ada peninggalan lagi sih selain rumah ini. Makanya dari itu rumah ini tuh dijadikan cagar budaya oleh pemerintah Kota Surabaya seperti itu. Pastinya peran pendidikan di Indonesia tentang rumah ini tuh sangatlah banyak, terutama karena rumah ini merupakan rumah kelahiran dari Bapak Proklamator kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno yang dimana beliau waktu dulu bersama keluarganya pernah ngontrak di rumah ini dan lahir di rumah ini juga seperti itu. Peran masyarakat sekitar pastinya juga dalam hal promosi terhadap pariwisata Kota Surabaya sekaligus ini kan kawasan heritage Surabaya jadi ini juga salah satu destinasi wisata sehingga waktu jika ada wisatawan yang mampir itu banyak warga sekitar itu mengadakan kayak pameran khusus gitu. Jadi kayak ada batik tulis dan program yang kayak masak apem gitu. Seperti itu sih.
Kalau yang mengelola rumah ini sekarang ini jatuh kepada pemerintah Kota Surabaya, lebih tepatnya itu Dinas Pariwisata Kota Surabaya, dan Dinas Pariwisata itu di bawahnya naungannya itu ada UPTD Museum. Jadi di UPTD Museum itu ada banyak beberapa museum yang di Surabaya itu dikelola oleh Dinas Pariwisata dan UPTD Museum itu. Kalau terbuka untuk umum setiap hari sih enggak, karena hari Senin kita tutup. Seluruh museum di Surabaya itu tutup di hari Senin. Tapi kita membuka alternatif hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Jadi untuk masyarakat sekitar atau wisatawan yang ingin mampir itu bisa ke sini di hari Selasa hingga Minggu dari jam 8 sampai jam 3 sore, seperti itu. Kalau biaya masuk sih tidak ada, karena rumah ini tuh masih tergolong baru dan juga masih pengurusan untuk fee-nya, untuk biaya masuknya sih. Jadi untuk saat ini masih gratis. Seperti itu. Kesan utama yang ingin disampaikan kepada pengunjung rumah kelahiran Bung Karno ini, karena saya ingin mengatakan bahwa Soekarno itu lahir di sini dan besar di sini juga, dan menjadi arek-arek Surabaya, seperti itu. Tak jauh dari rumah itu tersembunyi sebuah peninggalan yang lebih tua lagi, Sumur Jobong. Berbentuk melingkar dengan bata merah tebal. Sumur ini diyakini berasal dari era Majapahit atau awal kolonial. Dalam bahasa lokal, Jobong berarti potongan sumur besar dari batu bata. Sumur ini bukan hanya sumber air, tetapi juga bagian dari sistem permukiman kuno. Sebagian besar percaya sumur ini menyimpan energi spiritual. Selain itu, terdapat benda-benda lain yang turut ditemukan, mulai dari fragmen tulang belulang, terakota atau gerabah, dan 3 buah fragmen bagian tepian periuk. Temuan ini memberikan bukti tentang keberadaan kerajaan Majapahit di Surabaya dan menunjukkan bahwa Surabaya dulunya merupakan pintu gerbang utama kerajaan Majapahit. Air dari sumur Jobong dulunya digunakan warga sehari-hari untuk memasak, mandi, dan juga beribadah. Kini ia diam, tetapi masih menyimpan kisah peradaban yang pernah jaya. Sayangnya, waktu tak selalu bersahabat. Rumah Bung Karno pernah terbengkalai. Sumur Jobong tertutup bangunan dan nyaris terlupakan. Namun, harapan tak pernah pupus. Warga dan komunitas sejarah mulai bergerak, membersihkan, mendata, dan merawat tempat-tempat ini. Nama saya Agus Santoso. Saya di sini sebagai juru pelihara Sumur Jobong. Awal mula ditemukan sumur ini yaitu pada tahun 2018. Pada saat itu reaksi warga ya biasa-biasa aja, nggak ada reaksi yang terlalu berlebihan. Ya karena Sumur Jobong ini setelah diteliti usia sumur ini tua, yaitu keberadaannya ada di zaman era kerajaan Majapahit. Sumur ini dipergunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat pada zaman dahulu, yang mana diperlukan untuk ya minum, mandi, dan juga keperluan yang lainnya. Untuk masyarakat sekarang sumur ini tidak dipergunakan ya, karena masyarakat sekarang udah pakai air PDAM. Kalau sekarang itu ada yang mempercayai bahwa air sumur ini bisa dijadikan ini ya obat juga ada. Ada yang berdatang ke sini juga ada yang mengambil air sumur ini dibawa pulang dimasukkan ke dalam botol. Karena nilai sejarah sumur ini ceritanya itu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai narasi cerita atau seperti kawasan wisata bersejarah di kawasan Penele ini. Ya memang ini kalau untuk biaya pengunjung sih tergantung. Kita juga ada Pok Darwis yang nanti ada juga seperti paket wisata juga ada. Ya warga tiap hari selalu menjaga kebersihan lingkungan di area sumur ini juga.
dan menjaga kerapiannya juga dan saling memberikan support. Ya, harapan warga itu setiap pengunjung ke sini itu bisa membawa membawa makna tentang cerita sejarah di sini dan juga bisa menceritakan di sekeliling para pengunjung yang sudah pernah datang ke sini juga. Dari Kampung Peneleh, seorang pemimpin lahir. Dari tanah yang sama, sejarah peradaban lama memanggil kita untuk mengingat. Rumah dan sumur ini bukan hanya sekedar bangunan. Mereka adalah lembaran kisah yang membentuk Indonesia. Menjaganya berarti menjaga jiwa bangsa ini, karena tanpa sejarah, kita hanyalah bayang-bayang yang tak punya arah.